anak-anak, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Semoga anak-anak semua sehat ya. Hari ini kita mau kebaktian anak-anak. Kebaktian di tahun yang baru ya, tahun 2021. Nah anak-anak, sebelum kita memulai kebaktian kita, masih ingat tidak yel-yel tentang Tuhan Yesus ya? Kita coba ya. Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah, anak-anak, kalau tadi kita sudah melakukan ya, sekarang kita akan mulai kebaktian kita dan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bunda Ana. Ayo anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah menyebutkan yes Hosana, sekarang kita mau berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Pasti anak-anak TK Hosana bersikap dengan baik. Tangannya dilipat, tutup matanya. Yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau sudah melindungi dan menjagai kami. Tuhan Yesus, kalau kami pada pagi hari ini akan mengadakan kebaktian, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kebaktian kami pada pagi hari ini. Tuhan, bukalah mata dan hati kami, supaya pada pagi hari ini kami bisa menerima santapan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan, amin. Nah anak-anak, setelah kita tadi berdoa dengan Bunda Ana, sekarang kita mau memuji Tuhan. Nah di dalam lagu ini tentang bagaimana Tuhan menciptakan tanaman. Nah, apa tugas anak-anak semua? Yaitu merawat tumbuhan ini supaya tumbuh menjadi subur. Nah, seperti anak-anak juga tidak menanam apa? Iya betul, tanaman jahe kemarin ya, minggu yang lalu kita sudah menanam jahe. Bagaimana supaya tanaman itu tumbuh dan subur? Nah, anak-anak harus merawatnya dengan cara menyiramnya setiap hari ya, supaya tumbuh semakin subur, semakin besar dan berbuah semakin lebat. Nah, seperti juga firman Tuhan ya. Kalau firman Tuhan tidak kita dengarkan, tidak kita lakukan setiap hari, maka firman Tuhan itu akan sia-sia atau mati. Nah, Tuhan juga sama. Kalau anak-anak tidak menyiramnya, maka tumbuhan itu akan mati. Nah, anak-anak mau dengar lagunya seperti apa? Nah, dengerin ya dari lagu berikut ini. Tuhan siram lagi firman yang di hati, semakin pulih dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin pulih, dan aku tahu
tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini dapat kebaktian, memuji dan memuliakan Tuhan, terutama belajar dari firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti akan pesan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini Bunda Ida akan bacakan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, anak-anakku, demikian firman Tuhan tentang seorang penabur. Nah, anak-anak sudah menjadi penanam benih kan? Seperti kemarin, anak-anak menanam benih jahe. Nah, benihnya apa? Nggak berupa biji, tapi umbi-umbian. Nah, jahenya ditanam. Nah, anak-anak tanamnya di mana? Di tanah ya, di dalam pot. Nah, anak-anak menanam. Ada menanamnya di tanah yang berwarna hitam, ada mungkin yang berwarna coklat. Nah, tanahnya bermacam-macam. Sama seperti cerita Tuhan Yesus, di mana diceritakan di sini tadi bahwa benih itu ditanam di tempat yang berbeda-beda tanahnya. Nah, anak-anak, benih itu adalah firman Tuhan, sedangkan tanah adalah hati kita. Nah, anak-anak, tadi benih yang ditanam di tempat yang baik, pasti hasilnya baik. Sama seperti anak-anak menanam pohon jahe di tempat tanahnya yang bagus, pasti hasilnya nanti bagus. Nah, anak-anak, waktu cerita tadi ada yang ke satu di pinggir jalan ditanamnya. Wah, benih itu habis dimakan burung. Nah, yang kedua ditanam yang tanahnya nggak banyak. Lalu ada matahari, nggak kuat akarnya. Lalu matilah. Dan yang ketiga di semak duri. Semak duri itu adalah rumput-rumput yang merusak tanaman. Nah, benihnya di situ. Yang lebih besar tumbuhnya semak durinya. Akhirnya matilah benih itu karena semak durinya lebih besar, kalah benihnya, mati. Nah, yang keempat ditanamnya di tanah yang baik.
tanah yang bagus. Nah, sehingga benihnya tumbuh kuat, bagus. Nah, demikianlah anak-anak cerita perumpamaan Tuhan Yesus ini. Yang keempat ini sama seperti yang anak-anak sudah lakukan tentang menanam jahe kemarin. Ya, itu perumpamaan. Perumpamaan itu adalah cerita yang dimisalkan oleh Tuhan bagi kita manusia. Nah, kepada anak-anak, disampaikan Tuhan bahwa benih yang ditanam itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah disampaikan dan hanya didengar saja, maka tidak akan ada hasilnya. Nah, kalau firman Tuhan ditanam di hati kita seperti tanah, hati kita itu kan tadi seperti tanah. Nah, ditanam di hati kita, firman itu didengar lalu dilakukan. Gak hanya masuk ke telinga lalu dibuang lagi dari telinganya, dari telinga kiri masuk ke telinga kanan keluar, jadi gak dilakukan. Nah, contohnya apa? Kalau anak-anak lagi mendengarkan firman Tuhan malah main HP. Waktu anak-anak disuruh memperhatikan malah main-main. Waktu anak-anak disuruh baca firman Tuhan sama mama papanya malah malas. Nah, bertumbuh ke firmannya dalam hatimu? Tidak bertumbuh. Sama seperti benih yang anak-anak tanam itu. Seperti jahe, kalau anak-anak menanamnya tidak bagus, nanti gak bertumbuh. Kalau gak disiram, gak dirawat, dibiarin aja, jahenya bisa apa? Mati. Sama seperti firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak dilakukan, hanya didengar saja, sama, gak ada artinya untuk kita dengar. Ya, jadi firman Tuhan itu didengar, dilakukan. Itulah pesan Tuhan dari cerita hari ini. Jadi anak-anakku, jadilah tanah yang baik. Tadi kata Bunda Eda, tanah itu apa? Hatimu. Benih itu apa? Firman Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang Tuhan Yesus sukai. Ya, karena apa? Karena dari firman itulah timbul iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk ayat hafalannya, kita buka di Roma 10 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Demikian anak-anakku, untuk pesan firman hari ini, jadilah pelaku firman yang baik dan turutilah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini. Anak-anak sudah mendengarkan, biarlah Tuhan Yesus memberikan pengertian bagi hati mereka semuanya, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang benar. Mereka mau mendengarkan firman-Mu, melakukannya, tidak malas membaca Alkitab, dan selalu dengar-dengaran kepada guru-gurunya, orang tuanya, sehingga anak-anak kami semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa.